Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman seram sekalian, selamat datang di channel YouTube saya, yaitu podcast Malam Seram yang ceritanya nggak seram-seram amat. Iya kan? Oh ya, kali ini ada yang berbeda. Saya dianjurkan oleh teman saya agar memakai cahaya sedikit temaram begitu. Jangan yang gelap-gelapan, nanti nggak tahu orangnya, kalau ketemu di jalan itu kita nggak tahu gitu kan. Dan akhirnya saya sekarang memakai cahaya. Ya, namanya juga kritik dan saran saya terima, yang lebih baik yang mana, ya itu yang saya jalankan. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen, dan juga saya terima kasih kepada teman yang udah share ke media sosial. Bagi teman-teman yang masih pemula seperti saya, nanti tinggalkan pesan, nanti akan saya subscribe balik gitu ya. Kita saling dukunglah para pemula, ya kan. Terima kasih. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Ini cerita keempat saya, yang dari kemarin udah 3 kali upload ya, sekarang keempat. Kali ini saya mau berceritakan tentang pengalaman dari Mbak Tuti dari Solo, yang kebetulan saya bertemu dengan beliau di toko Indo yang ada di Hongkong sini. Waktu itu saya memang pada saat itu memang saya sedang mencari narasumber untuk diceritakan pengalaman mistisnya. Dan pada saat itu saya ketemu Mbak Tuti, dan dia bersedia untuk menge-share ceritanya kepada teman-teman seram sekalian melalui podcast saya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Mbak Tuti ini asalnya dari Solo, dan pada waktu dia bercerita itu tentang pengalamannya di daerah Subang. Mbak Tuti sebelum bekerja sebagai TKW, beliau ini bekerja di pabrik garmen di daerah Subang, Jawa Barat. Dan pada waktu itu dia mengontrak sebuah kos-kosan yang seperti petak-petak gitu, rumah petak ya namanya itu, yang satu kamar itu bisa ada dapurnya, ada kamar mandinya, dan ada ruang tengah sekaligus tempat dia tidur, dan ada sedikit tempat untuk memarkirkan sepedanya di situ, masukkan sepeda motornya di situ. Pada waktu itu memang Mbak Tuti berniat untuk kontrak di kos-kosan itu dikarenakan jaraknya yang dekat dan juga harganya yang murah. Karena pada saat itu dia merasa sungkan ya, karena mau tinggal dengan mertua itu dia merasa sungkan, gak bisa bebas lah istilahnya ya, gimana. Akhirnya dia memberanikan diri untuk kos di kontrak ya, di menyewa kontrakan di daerah dekat pabriknya. Dia bersama suaminya pindah di sana. Ada itu semacam rumah yang di petak-petak gitu kan, dan dia menempati kamar yang ada di tengah, yang sebelah kanan dan kirinya itu kosong, nggak ada penyewa, jadi cuma dia sendiri. Sebetulnya dia sama suaminya itu nggak srek mau menyewa di situ, tapi karena harganya yang sangat murah dan dekat dengan pabrik, akhirnya Pak Tuti dan suaminya memutuskan untuk mengontrak di tempat itu. Dan cerita ini berawal ketika suatu malam Mbak Tuti ini tidur bersama suaminya. Jadi posisinya itu dia selalu tidur menghadap ke tembok. Tapi pada saat itu suaminya tertidur terlebih dahulu, jadi yang tidur menghadap tembok itu, di pinggir tembok itu suaminya. Dan Mbak Tuti ini di pinggir gitu kan.
pada waktu malam itu dia terbangun tengah malam sekitar pukul 1 atau pukul 2 malam. Istilahnya orang Jawa itu ngelilir ya. Ya kita tertidur terus tiba-tiba agak bangun sebentar gitu kan, namanya ngelilir ya. Tapi dia merasa kok badan sama tangannya ini nggak bisa digerakkan. Akhirnya dia seperti memberontak ya, kenapa kok aku nggak bisa bergerak ya. Setelah itu dia agak membuka matanya, dia melihat sesosok bayangan yang ada di sebelah sepeda motor yang letaknya di pojokan. Jadi sepeda motor itu dia letakkan di sebelah pintu. Jadi dia menghadap ke sepeda motor dan dia melihat ada sosok bayangan di pojokan rumah kosnya itu. Dan itu adalah sosok dari lepet albino. Nah, kita samarkan aja ya biar nggak serem-serem sekali. Mbak Tuti ini sangat terkejut dan ketakutan. Karena apa? Badannya sudah tidak bisa bergerak dan melihat sosok yang seperti itu. Apalagi sosoknya itu seperti ajrut-ajrutan begini. Tidak bisa berhenti. Terus begini. Akhirnya Mbak Tuti dalam hatinya beristighfar, astagfirullah, 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 terus sambil berdoa sebisa yang dia ucapkan ya. Akhirnya Mbak Tuti ini bisa bergerak kembali dan langsung membangunkan suaminya dan berpindah tempat ke sebelah tembok tadi sambil menutupi tubuhnya dengan selimut sampai tertutup mukanya, sampai ke atas ditutupin semua begitu. Suaminya yang nggak tahu apa-apa ya, dia cuma melongo dan kembali tidur sampai esok pagi. Paginya sang suaminya bertanya sama Mbak Tuti tadi itu, kok semalam ada apa gitu kan. Aku lihat lepet albino katanya di pojokan situ. Dan suaminya pun seperti mengiyakan. Oh, makanya kok dari kemarin itu aku seperti merasakan ada sesuatu gitu. Dan akhirnya Mbak Tuti dan suaminya memutuskan untuk memberitahu keluarganya, yaitu bapaknya, dan menceritakan semua kejadian itu. Dan akhirnya bapaknya menerawang apa yang terjadi di situ. Ternyata di depan kontraannya, kos-kosannya Mbak Tuti itu memang ada pohon kelapa dan lepet albino itu yang mendiami tempat itu. Akhirnya Mbak Tuti memutuskan untuk tidak tidur di situ lagi. Dengan terpaksa dia kembali ke mertuanya dan tinggal bersama mertuanya. Itu cerita yang pertama. Dan cerita selanjutnya, waktu itu Mbak Tuti sedang ada masalah ya dengan suaminya, jadi bertengkar hebat gitu ya. Namanya juga suami istri ya selalu ada semacam pertengkaran, katanya itu bumbu-bumbu pernikahan gitu. Dan pada saat itu sekitar jam 1 malam Mbak Tuti ini sudah nggak kuat lagi, karena kalau bertengkar di tempat mertua kan kita nggak bisa bebas begitu kan. Akhirnya Mbak Tuti ini keluar mencari tempat di belakang rumahnya yang sawah. Ada sawah di belakang rumahnya dan tempatnya juga nggak terlalu gelap. Akhirnya Mbak Tuti di sana menemukan tempat yang nyaman dan mencurahkan rasa kesedihannya di sana.
dia menangis sampai puas begitu kan. Itu mungkin sekitar jam 1 malam ya. Akhirnya Mbak Tuti ini setelah menangis puas di belakang rumahnya itu dekat sawah itu, tapi beberapa lama kemudian dia menatap ke depan. Di depan itu sekitar 10 meter, kurang lebih 10 meter, ada seperti segerumbulan pohon pisang gitu kan. Dan setelah ditamat-tamati, kok ada yang seperti bendera putih gitu ya, berkibar-kibar gitu ya. Tapi Mbak Tuti seperti menyatakan kalau itu apa gitu ya. Dia tuh kayak seperti mau menjelaskan seperti apa sih itu gitu kan. Tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas karena terlalu jauh dan terlalu gelap. Dan akhirnya dia menyadari itu bahwa lagi-lagi itu adalah lepet albino, dan dia berlari pulang menuju ke rumah mertuanya dan kembali kepada suaminya. Mbak Tuti masuk ke dalam rumah, langsung masuk ke dalam kamarnya, langsung dia menuju ke kamar dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Takutnya nanti si lepet albino itu mengikuti dia sampai di rumah gitu kan. Mbak Tuti ini memang orangnya sangat sensitif ya. Seringkali dia seperti bau sering mencium bau seperti bunga kantil, bunga melati, bunga mawar, kenanga gitu. Dia sering sekali karena itu karena itu adalah suatu pertanda gitu loh. Itu suatu pertanda kalau ada hal yang semacam itu dekat dengan dia gitu. Ada lagi cerita selanjutnya waktu dia masih di PT mana Mbak Tutinya juga tidak menjelaskan, tapi pada saat itu PT itu adalah tempat kita sebelum terbang ke luar negeri ya teman-teman, untuk kita belajar bahasa di sana. Belajar bahasa di sana. Jadi sebelum kita terbang, kita di sana, menginap di sana ya kan. Ini ceritanya waktu Mbak Tuti ini di PT, nggak tahu PT di mana, saya juga nggak bertanya. Tapi pada waktu itu Mbak Tuti ini sendiri ya di PT itu, dikarenakan hari itu pas malam minggu. Jadi banyak yang minta izin untuk pulang, yang dekat itu pulang, ataupun ada yang malam mingguan dijemput sama pacarnya atau suaminya begitu. Dan akhirnya si Mbak Tuti ini dia berdua bersama temannya di gedung itu, di tempat itu ya kan. Sebenarnya Mbak Tuti ini di PT itu seringkali melihat sekelebat bayangan itu, tapi dia tidak pernah memberitahu kepada temannya, takutnya nanti malah temannya minta pulang ya kan, karena ketakutan, dan dia menjadi sendiri di situ gitu. Jadi dia tidak pernah berkata kalau di sini tuh ada ini nih. Dan pada suatu ketika Mbak Tuti ini sendiri berdua bersama temannya di PT itu, dan pada malam hari sekitar jam 12 malam itu seperti ada orang yang menggedor jendela kaca di depan sebanyak 3 kali, dor begitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir itu gerbang di depan juga sudah ditutup, digembok, jadi nggak ada orang yang bisa masuk ke dalam kantor itu tadi, di depan kantor tadi itu. Akhirnya Mbak Tuti ini seperti terlalu memikirkan itu siapa ya itu gitu kan. Malam itu mungkin terlalu
terlalu singup bahasanya ya. Kalau kita merasa seperti hari ini begitu seramnya itu namanya singup. Pada saat itu Mbak Tutik merasakan sakit kepala yang sangat gimana ya. Pokoknya dia merasakan sakit kepala dan dia langsung meminum obat. Tapi waktu minum obat itu dia nggak merasa baikan, nggak merasa sembuh gitu. Malah tetap nggak bisa hilang sakit kepalanya sampai keesokan paginya. Lalu keesokan paginya itu Mbak Tuti pergi ke temannya yang bisa merasakan hal seperti itu. Dia mau bertanya gitu kan. Dan akhirnya dia pergi ke tempat temannya itu. Dan pada waktu dia bertemu dengan temannya itu berkata kepada Mbak Tutiknya, lain kali ku lek mrene ku nggawa sate ta, nggawa ayam bakar, kok malah nggawa sing koyok ngono. Yang ngerti bahasa Indonesianya itu kalau mau kemari tuh bawa oleh-oleh ayam bakar atau sate, tapi kenapa kamu bawa yang sosok yang seperti itu gitu. Akhirnya si temannya tadi bercerita sama Mbak Tuti, kamu selalu disukai ya, sebenarnya disukai oleh sosok perempuan Huledi, bukan Huledi ya itu, Miss K ya, Miss K. Tapi dia itu cantik gitu. Akhirnya Mbak Tuti pun telepon ke keluarganya untuk minta disembuhkan, maksudnya itu minta didoain supaya bisa sembuh gitu, dan bisa menolak hal-hal yang seperti itu. Dan cerita selanjutnya waktu itu Mbak Tuti pernah ya suatu kali itu merasakan matanya merah, gatal, berair, dan keluar semacam tai ayam itu, semacam belekan itu kan ya. Tapi pada waktu-waktu tertentu saja, seperti mulai sehabis asar sampai malam itu dia merasa gatal, matanya merah. Tapi setelah besok paginya matanya sembuh, normal kembali. Dan setelah asar dia matanya kembali gatal lagi. Itu dia rasakan selama beberapa hari seperti itu. Akhirnya Mbak Tuti pun pergi ke dokter mata. Di dokter mata dia diberikan semacam obat tetes. Ya semacam itulah namanya juga mata, kalau enggak obat tetes mau obat apa ya kan. Tapi selama berminggu-minggu itu penyakitnya tetap seperti itu, matanya selalu gatal dan selalu mengeluarkan tai mata itu kan. Karena Mbak Tuti ini terlampau kesal ya, kenapa sih kok begini, akhirnya orang tuanya menyarankan Mbak Tuti untuk pergi ke ustadz yang mengerti akan hal itu. Akhirnya ustadz itu berkata kepada Mbak Tuti kalau ada menceritakan kepada Mbak Tuti apa yang sebenarnya terjadi sama Mbak Tuti. Ada seseorang pemuda yang ingin memelet Mbak Tuti, tapi mungkin senjatanya itu tidak terlampau kuat, jadi nggak sampai di hatinya Mbak Tuti, tapi hanya ke matanya saja. Akhirnya Mbak Tuti kembali pulang setelah diberikan air yang didoa-doain, ada yang diminum, ada yang
untuk mencuci matanya. Itu ceritanya Mbak Tuti. Seringkali Mbak Tuti itu kayak ada sesuatu di dalam dirinya itu. Kata ustadznya itu Mbak Tuti ini semacam magnet untuk menarik yang seperti itu gitu. Makanya tapi saya meyakini loh hal seperti itu karena sudah banyak cerita-cerita yang saya dengar itu memang ada orang yang seperti itu. Tapi itu saya nggak tahu itu indigo atau apa, saya nggak tahu Kak. Karena kalau indigo kan kita bisa ya kita tahulah banyak sekali konten-konten YouTube yang seperti itu. Tapi saya juga meyakini, saya percaya hal seperti itu karena itu adalah memang ada dan itu juga adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke, sekian aja cerita dari saya. Terima kasih untuk Mbak Tuti dan juga keluarganya, semoga sehat selalu karena sudah nge-share di podcast Malam Seram ini yang ceritanya nggak seram-seram amat. Dan Mbak Tuti juga berjanji lain kali dia akan menceritakan hal-hal yang seperti ini lagi. Dan untuk para teman-teman seram sekalian, semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga rezeki yang barokah, umur yang barokah, diberikan kelancaran terutama dalam hal keuangan finansial. Amin amin ya robbal alamin. Sekian cerita dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share bila ada kritik dan saran yang membangun bisa dicantumkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman seram semua yang ingin ceritanya diceritakan di sini, langsung aja komen ya, nanti kita bisa chat secara pribadi maunya cerita gimana gitu kan. Oke, kita berjumpa lagi di next video podcast saya, podcast Malam Seram. See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.